Jumpa lagi di channel K3, Koki Keluarga Kita. Tempatnya berbagi resep standar, berbagi tips, berbagi keterampilan praktis. Sekarang memasak jadi lebih mudah karena sudah ada lebih dari 190 resep standar di channel ini. Mau bikin apa hari ini? Tinggal cari resepnya, lalu ikuti langkah-langkahnya. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat masakan sehari-hari, camilan, makanan tradisional, ataupun minuman yang segar. Untuk hasil terbaik, jangan lupa selalu gunakan seperangkat alat ukur kita, yaitu timbangan, sendok ukur, dan gelas ukur. Kali ini saya ingin membagikan resep standar cara membuat puding coklat karamel yang penampilannya lain dari yang lain. Seperti ini ya. Bagaimana cara membuatnya? Simak tutorialnya. Untuk membuat puding coklat karamel ini, kita membutuhkan cup seperti ini ya. Ini saya beli di Allshop. Kata kuncinya jelly cup. Atau bisa juga menggunakan yang bentuknya kotak ya. Kemudian kita juga butuh penyangga ya. Saya menggunakan penyangga seperti ini. Seandainya kita tidak punya, bisa menggunakan penyangga yang lainnya. Yang penting bisa dipakai untuk menyangga cupnya ini, karena nanti posisinya harus miring seperti ini ya. Kita atur miring seperti ini. Bahan untuk puding coklatnya, setengah bungkus agar-agar bubuk atau ini setara dengan 3 gram. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. 60 gram gula pasir, 200 ml susu cair. Untuk susu cairnya saya menggunakan merek ini ya. Bisa juga menggunakan merek lain. 100 ml air. Bisa menggunakan susu cair semua sebanyak 300 ml. 1/8 sendok teh garam halus. Saya menggunakan garam halus biasa ya. Kalau misalkan kita menggunakan garam halus yang kering, maka kurangi ukurannya. Gunakan sendok ukur seperti ini supaya nanti rasanya bisa pas. 5 gram coklat bubuk. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. Langkah pertama, cairkan coklat bubuk ini dengan sedikit air ya, kurang lebih setengah sendok makan ya. Ini kita aduk sampai membentuk pasta yang halus. Ini harus kita campur sampai rata supaya nanti hasilnya ini bisa halus, tidak bergerindil ya. Ini sudah halus ya. Langkah berikutnya, campur gula pasir dengan agar-agar bubuknya ya. Ini kita aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, masukkan coklat pastanya ya. Lalu masukkan susu cairnya sambil kita aduk ya. Jadi kenapa coklat bubuknya ini harus kita encerkan dulu supaya hasil adonan agar-agarnya ini tidak bergerindil. Masukkan sisa airnya dan garamnya. Kemudian kita masak ya. Selama kita masak, kita aduk-aduk ya supaya gulanya ini larut, tidak mengendap di bawah sehingga mengerak. Aduk terus sampai mendidih. Gunakan api cenderung kecil supaya tidak gampang gosong. Ini sudah mendidih, lalu ini kita biarkan kurang lebih 1 menitan ya. Kemudian kita matikan kompornya. Aduk-aduk sampai uapnya agak berkurang.
sebelum kita tuangkan ke dalam cetakannya. Kemudian tuang ke dalam cetakannya sebanyak 50 ml. Supaya tidak belepotan, maka saya menggunakan gelas ukur yang mulutnya panjang seperti ini ya. Kalau misalkan tidak punya, pakai gelas ukur biasa juga tidak masalah. Jadi kalau menggunakan gelas ukur yang mulutnya panjang seperti ini enak ya, nggak belepotan. Kemudian ini kita biarkan sampai keras. Bahan berikutnya, bahan untuk agar-agar susunya. 1 bungkus agar-agar bubuk warna putih. Ini beratnya 7 gram. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lainnya. 100 gram gula pasir. 300 ml susu cair. 200 ml air, bisa menggunakan susu cair semuanya ya, sebanyak 500 ml. 1/4 sendok teh garam halus, 1 sendok teh rem. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lainnya. Langkah pertama, campur agar-agar bubuk dan gula pasirnya ya. Ini kita aduk sampai rata. Kemudian masukkan susunya, juga airnya, dan garam. Lalu ini kita masak sampai mendidih. Karena gulanya belum larut ya, jadi ini kita aduk-aduk dulu supaya tidak mengerak di bawah. Gunakan api cenderung kecil ya, supaya tidak gampang gosong atau meluap. Ini kita masak sampai mendidih. Ini sudah mendidih, lalu kita biarkan kurang lebih 1 menitan ya, supaya betul-betul matang sempurna. Kemudian kita matikan kompornya. Aduk sampai uapnya agak berkurang, baru nanti kita masukkan remnya ya. Kemudian tuang kurang lebih 2 sendok makan puding susu ke atas puding coklat yang sudah membeku. Lalu ini kita biarkan sampai mengeras ya. Kemudian sisa puding susunya ini kita taruh di atas air yang mendidih ya, supaya tidak membeku, karena ini nanti akan segera kita gunakan lagi. Gunakan api kecil saja supaya tidak gampang habis airnya. Bahan berikutnya, bahan untuk puding karamelnya. Setengah bungkus agar-agar bubuk warna putih, atau ini setara dengan 3 gram beratnya. 25 gram gula pasir, ini nanti kita pakai untuk membuat karamelnya. 40 gram gula pasir, 1/8 sendok teh garam halus, 200 ml susu cair, 100 ml air. Tuang 25 gram gula pasir ke dalam wadah. Lalu ini kita masak ya dengan menggunakan api kecil sampai membentuk karamel seperti ini. Gunakan api kecil supaya tidak pahit rasanya. Ini jangan diaduk ya. Setelah sebagian gulanya meleleh, maka boleh kita aduk-aduk ya. Biarkan sampai meleleh semuanya dan berwarna coklat. Lalu kita masukkan airnya ya. Ini kita biarkan karamelnya mencair. Sementara kita menunggu karamelnya mencair, campur gula pasir, agar-agar bubuknya ya sampai tercampur rata. Lalu masukkan
susunya. Kita aduk, tambahkan garam, aduk sampai gulanya agak larut ya. Ini karamelnya sudah mencair ya. Lalu masukkan agar-agarnya ya. Ini kita masak sampai mendidih. Ini rasanya tidak pahit ya, karena tadi waktu kita bikin karamel kita menggunakan api kecil. Jadi walaupun karamelnya itu gosong tapi tidak pahit ya. Ini kita masak sampai mendidih. Nanti kalau sudah mendidih, biarkan kurang lebih 1 menitan supaya betul-betul matang secara sempurna. Ini sudah dingin, lalu kita balik posisinya ya. Posisinya nanti jadi seperti ini. Ini saya sumpal dengan tisu supaya nggak bolak-balik jatuh ya. Nah, seperti ini. Ini sudah saya balik posisinya ya. Lalu kita tuangkan kurang lebih 50 ml agar-agar karamelnya. Setelah agar-agar karamelnya ini kita tuangkan ke cetakannya, lalu ini kita biarkan sampai betul-betul mengeras ya. Setelah puding karamelnya ini mengeras, lalu tuangkan 2 sendok makan agar-agar susunya ya. Lalu ini kita biarkan sampai betul-betul dingin. Untuk agar-agar penutupnya, kita menggunakan sisa agar-agar susu. Kita tambahkan 100 ml air, 25 gram coklat blok. Ini kita sisir halus ya, ini nanti untuk isinya. Dan setetes pewarna kuning. Kita bikin warnanya yang soft, jangan terlalu ngejreng ya. Jadi tambahkan sedikit aja warnanya. Ini pudingnya sudah mengeras ya. Lalu kita ubah posisinya seperti ini ya, jadi nggak miring lagi. Kemudian bagian tengahnya ini kita isi dengan irisan coklat blok ya. Sisa puding susunya karena sudah mengeras ya, ini kita hancurkan, lalu tambahkan air dan setetes warna kuning ya, jangan terlalu ngejreng, kita bikin yang soft. Lalu kita masak sampai agar-agarnya mencair lagi ya. Ini agar-agarnya sudah saya masak lagi ya, sampai mendidih, kemudian mencair semuanya agar-agar yang sudah padat tadi. Lalu ini kita tuangkan ke dalam cetakannya ini ya. Setelah kita tuangkan agar-agar penutupnya, lalu kita bisa tambahkan coklat bloknya ya. Lalu ini kita biarkan sampai betul-betul dingin. Nah, ini hasilnya puding coklat karamel yang sudah jadi ya. Penampakannya seperti ini. Akan lebih cantik lagi kalau ini kita hias dengan whipped cream dan cherry merah. Puding ini sangat enak kalau dimakan dalam kondisi dingin ya. Jadi sebelum kita sajikan, maka kita masukkan dulu ke dalam kulkas biar dingin sehingga lebih enak untuk disantap. Ini rasanya macam-macam ya. Ada rasa coklat, karamel, dan rem. Ini adalah resep standar. Jadi kalau kita ingin membuat dalam jumlah banyak, maka tinggal kalikan bahan-bahan yang ada di resep ini. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat puding coklat karamel yang penampilannya lain dari yang lain.
Terima kasih telah menonton video ini.